Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para teman-teman semua di channel kami, yaitu Tumbuhnya Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu dengan baik, barokah dan manfaat. Karena pada akhir zaman ini kita sangat sulit sekali untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat seperti ulama-ulama terdahulu. Maka dari itu kita harus mengikuti metode yang digunakan untuk mencari ilmu para ulama-ulama terdahulu. Salah satunya kita bisa temukan di kitab para ulama dahulu seperti kitab Al-Lala. Pada kitab Al-Lala itu dijelaskan bahwasanya ketika kita mencari ilmu itu kita harus memenuhi 6 syarat. Ada 6 syarat yang harus kita tempuh agar bisa mendapat ilmu yang baik, barokah dan manfaat. Maka dari itu sebaiknya kita harus mengikuti metode tersebut, seperti yang ada pada Nazm Al-Lala yang berbunyi Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'am majmu'iha bibayani. Nah, yang artinya, ingatlah wahai teman semua, para pencari ilmu, ingatlah, ketika kita ingin mencari ilmu dengan baik dan benar, barokah dan manfaat, maka kita harus memenuhi 6 syarat yang akan dijelaskan di nadom berikutnya, yang berupa dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Nah, ada 6 tersebut, yaitu 1, kita harus mempunyai kepintaran. Nah, kepintaran di sini tidak harus mempunyai IQ yang tinggi, tidak harus mempunyai kecerdasan yang luar biasa, tapi kita cukup mempunyai otak yang normal. Nah, dalam hal ini kita bisa seperti contoh 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Nah, berarti itu kita sudah tergolong orang yang cerdas, orang yang pintar, karena bisa mengetahui hitungan 2 tambah 2, 1 tambah 1. Kalau yang tidak termasuk dukain, itu orang yang otaknya sedikit ada gangguan. Jadi otaknya tidak bisa merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari orang lain. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2, dalam hal kita mencari ilmu, yang nomor 2 kita harus punya semangat dalam menuntut ilmu tersebut. Jadi ketika kita ingin berhasil mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, kita harus semangat dan cinta terhadap ilmu yang akan kita pelajari. Lalu selanjutnya yang nomor 3, kita harus punya rasa sabar. Karena mencari ilmu itu tidak bisa secara praktis. Jadi butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketelitian, butuh kerja keras untuk mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Jadi nggak cukup dengan 1 kali belajar, 3 kali belajar, bahkan 5 kali belajar kita langsung bisa. Jadi kita butuh waktu untuk memahami ilmu sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Selanjutnya untuk yang nomor 4, kita harus punya biaya hidup, uang misalnya. Jadi kita harus punya uang atau bekal yang bisa kita gunakan dalam waktu kita mencari ilmu. Intinya kita punya biaya untuk penghidupan kita. Misalnya bisa buat makan, bisa buat peralatan belajar dan kitab-kitab atau yang lainnya. Jadi selain kita harus bekerja keras dan punya semangat yang tinggi, kita juga harus mempunyai biaya hidup untuk kelangsungan kehidupan kita dalam mencari ilmu. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 5, syarat yang harus kita tempuh dalam kita mencari ilmu, harus ada guru yang menunjukkan kita dalam memahami ilmu. Jadi dalam pemilihan guru itu juga sangat dipentingkan sekali. Jadi nggak boleh asal-asalan mencari guru saja. Jadi harus memang mencari guru yang menguasai ilmu
tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan guru. Ketika kita belajar ilmu nahwu, kita harus belajar kepada guru yang ahli nahwu. Ketika belajar ilmu fikih, jadi harus guru juga yang alim fikih. Jadi tidak boleh tertukar. Nanti harus pada ahlinya masing-masing. Oke, selanjutnya nomor 6. Kita dalam hal mencari ilmu itu juga harus ada waktu jenjang belajar kita. Jadi kita belajar ilmu itu nggak bisa hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi harus ada waktu. Kalau sekarang pada zaman akhir ini minimal 8 tahun atau 12 tahun. Karena ilmu itu tidak bisa praktis kita dapatkan dengan mudah. Karena untuk menguasai ilmu kita harus belajar mulai dari awal sampai akhir, sampai kita bisa mendapatkan ilmu dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Jadi 6 itulah syarat yang harus kita tempuh ketika kita ingin menguasai ilmu dan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fitini wad dunya wal akhirah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itulah penjelasan dari kami. Ada 6 hal yang perlu kita lakukan ketika kita mencari ilmu agar bisa mendapatkan ilmu yang baik, barokah dan manfaat. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.